Ya, sekarang kita lanjutkan contoh yang kedua. Contoh kedua diketahui dari data berikut dalam bentuk tabel frekuensi ada nilai 4, 5, 6, 8, 10. Kemudian frekuensinya 20, 40, 70, 20 dan 10. Nah, diminta di sini tentukanlah nilai rata-ratanya. Oke. Nah, diminta berapakah nilai rata-ratanya sama dengan berapa ya? Oke. Kita bahas langsung. Nah, rata-rata kalau dikata dalam bentuk tabel frekuensi, ingat tadi rumusnya adalah X1 kalikan dengan N1 tambah X2 kalikan dengan N2 sampai dengan data ke Xn kalikan dengan Nk gitu ya. Lalu dibagikan dengan jumlah semua frekuensinya. Berarti N1 tambah N2 sampai dengan NK ya. Ingat, ini rumusnya ya. Kalau dibuat dalam bentuk tabel frekuensi. Oke. Nah, langsung kita bahas. Data yang pertama berapa diketahui, Nak? Ya, tentu 4. Oke, frekuensinya 20. Berarti 4 kali 20 tambah, lanjut 5 kali 40 tambah 6 kali 70 tambah 8 kali 20 tambah 10 kali 10. Lalu dibagikan dengan dibagikan dengan 20 tambah 40 tambah 70 tambah 20 tambah 10. Nah, 4 kali 20 berapa itu? 80. 5 kali 40 200. Ini 420. Yang ini 160 tambah 100 ya kan. Dibagikan dengan tolong tambahkan yang di bawahnya itu 20 tambah 40 60 tambah 70 130 tambah 20 150 tambah 10 160. Itu sama dengan 80 tambah 200 280 280 tambah 420 berapa itu? 280. Berarti 700 ya. 700 kemudian tambahkan dengan 160 860 ya kan? 860 tambah 100 960 ya. 960 dibagikan dengan 160. Maka hasilnya adalah berapa itu? 96 bagi 16. Ya, sama dengan 6. Ya, itulah nilai rata-rata. Lalu berikutnya, setelah paham ini, maka kita bahas yang kedua. Oke. Yang kedua itu namanya adalah sebentar kita menyimpan dulu ya, biar nggak hilang lagi. Oke, tadi topiknya adalah statistika. Ya, statistika. Oke, ini dia. Baik, kita ulangi. Ya. Nah, berikutnya yang kedua, kita bahas yang namanya modus. Nah, apa itu modus? Ini bukan singkatan dari modal dusta ya. Oke. Modus itu artinya adalah data yang paling sering muncul ya. Yang paling sering muncul. Ya, itu namanya modus. Lalu yang ketiga disebut dengan median. Ya, median itu artinya adalah nilai tengah. Nilai tengah, tetapi ada syaratnya. Itu setelah datanya diurutkan. Ya, diurutkan. Lalu yang keempat namanya adalah kuartil. Nah, kuartil ini artinya adalah membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyaknya ya, yang sama banyaknya. Nanti kuartil ini ada 3 jenisnya, ada Q1, ada Q2, lalu ada Q3 ya. Ini kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil yang ketiga. Oke. Q1 disebut dengan kuartil bawah. Kuartil bawah
Ini kuartil tengah. Oke, tengah. Lalu ini kuartil atas. Nah, oke. Nah, contohnya lihat nih. Dari data 8, 4, 7, 6, 9, 4, 5, 10, 4. Nah, tentukan nilai modus, median, Q1 dan Q3. Oke, langsung kita bahas solusinya. Nah, solusi. Ini yang paling enak nih ya, solusinya. Tentu yang pertama, datanya kita urutkan dulu ya anak-anak ya. Urutkan dari yang paling kecil. Oke, apa urutannya? Dimulai dari angka berapa? Ya, 4. 4-nya berapa kali? 2 kali. Ya, 4. Kemudian berikutnya 5-nya 1 kali. 5. Kemudian setelah 5 ada 6. 6-nya hitung berapa kali? Ya, 1 kali ya. Lalu ada 7. 7-nya 1 kali juga. Oke. 7 1 kali. Kemudian ada 8. 8-nya 1 kali juga. Kemudian 9. 9. Lalu ada 10. Pas ya. Ini tadi ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, satu lagi kurang. Di mana itu? Oh, 4-nya di sebelahnya 3 kali. Iya. Oke, kita tambahkan 4-nya sebanyak 3 kali. Ini hapus dulu 1. Oke, 4. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama, kalau ditanya modus itu disingkat dengan MO. Ini bukan manu oto ya. Iya. Modusnya berarti data yang paling sering muncul. Mana yang paling banyak muncul? Tentu angka 4. Ya. Lalu yang kedua, median. Oke. Median. Bagaimana cara menentukan mediannya? Udah. Nah, biar mudah seperti ini. Datanya kita urutkan kembali. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tentu kita lihat yang mana tengah-tengahnya. Nah, kalau datanya ada 9, maka tengah-tengahnya di mana? Tentu yang ini, ya. Oke. Ya, ini sebagai nilai tengahnya. Karena di sini ada 4 data. Pas ya, membagi 2. Di kiri 4, di kanan 4. Inilah sebagai tengah-tengahnya. Sebagai median. Ini mediannya. Oke. Median disebut juga sebagai nilai Q2-nya. Kuartil yang kedua. Lalu untuk mencari Q1 anak-anak. Q1 ya. Kuartil pertama. Maka yang data sebelah kiri ini. Yang sebelah kiri ini cari lagi tengah-tengahnya. 4, 5. Maka tengahnya di sini. Ya, tengahnya di sini disebut sebagai nilai Q1. Lalu Q3, lihat data di sebelah kanan yang ini, yang 7, 8, 9, 10. Cari tengahnya lagi. Tengahnya tentu di antara 8 dan 9. Lalu Q3. Sehingga kita dapatkan hasilnya. Ya kan? Maka Q2 atau median, gitu kan, adalah sama dengan 6. Lalu Q1 tengah-tengah berarti 4 tambah 4 bagi 2. Karena mencari tengah-tengahnya sama dengan 4 juga ya. Tapi kalau Q3-nya tengah-tengah antara 8 dan 9, berarti 8 tambah 9 bagi 2 sama dengan 8,5. Oke, nah ini untuk yang pertama ya. Semoga semua semakin paham. Jangan lupa tugasnya dikirim ya. Ingat tugasnya dikirim ya. Karena saya udah ngirimnya lewat WA dan Google Classroom. Oke anak, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.